Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kansum, NPM 719212928, kelas MSDM lanjutan 2020H Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang semangat dan gairah kerja. Semangat dan kegairahan kerja pada hakikatnya adalah perwujudan model kerja yang tinggi. Bahkan ada yang mengidentifikasikan secara bebas, moral kerja yang tinggi adalah semangat dan kegairahan kerja. Gairah kerja merupakan suatu rohaniah atau perilaku individu tenaga kerja dan kelompok yang menimbulkan kesenangan yang mendalam pada diri tenaga kerja untuk bekerja dengan giat untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan oleh perusahaan. Aspek-aspek semangat kerja yaitu kegairahan atau antusiasme, kualitas untuk bertahan, kekuatan untuk melawan frustasi, dan semangat kelompok. Indikator kenaikan semangat kerja yaitu naiknya produksi perusahaan, tingkat absensi yang rendah, tingkat perpindahan karyawan yang menurun, dan tidak terjadi atau berkurangnya kegelisahan. Kemudian indikator penurunan semangat kerja yaitu terdiri dari rendahnya produktivitas kerja, tingkat absensi yang naik atau tinggi, tingkat perpindahan karyawan yang tinggi, tingkat kerusakan yang meningkat, kegelisahan di mana-mana, tuntutan yang sering terjadi, dan pemogokan. Faktor yang mempengaruhi semangat kerja: tidak merasa tertekan karena pekerjaan yang diberikan, bahkan mereka mencintai pekerjaannya. Hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahannya, khususnya yang setiap hari berhubungan langsung. Kepuasan ekonomi dan material, kepuasan terhadap pekerjaan dan tugasnya sehari-hari, ketenangan mental karena ada jaminan hukum dan kesehatan selama bekerja, rasa kemanfaatan bagi organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi semangat kerja karyawan. Salah satunya adalah hubungan atasan-bawahan atau masalah kepemimpinan. Kemudian cara meningkatkan semangat kerja, yaitu yang pertama gaji atau upah yang cukup, yang kedua memenuhi kebutuhan rohani, yang ketiga sesekali perlu menciptakan suasana yang santai, keempat tempatkan karyawan pada posisi yang tepat, kelima berikan kesempatan kepada mereka untuk maju, keenam pemberian insentif yang terarah dan fasilitas yang menyenangkan. Adapun aspek-aspek semangat kerja, yang pertama kegairahan. Seseorang yang memiliki kegairahan dalam bekerja berarti juga memiliki motivasi dan dorongan bekerja. Motivasi tersebut akan membentuk bila seseorang memiliki keinginan atau minat dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, kekuatan untuk melawan frustasi. Aspek ini menunjukkan adanya kekuatan seseorang untuk selalu konstruktif walaupun sedang mengalami kegagalan yang ditemuinya dalam bekerja. Seseorang yang memiliki semangat kerja yang tinggi tentunya tidak akan memiliki sifat pesimis apabila menemukan kesulitan dalam bekerja. Yang ketiga, kualitas untuk bertahan. Aspek ini tidak langsung menyatakan seseorang yang mempunyai semangat kerja yang tinggi maka tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesukaran-kesukaran di dalam pekerjaan. Ini berarti ada ketentuan dan keyakinan penuh dalam dirinya. Yang keempat, semangat kelompok. Semangat kelompok menggambarkan hubungan antar karyawan. Dengan adanya semangat, maka para karyawan akan saling bekerja sama, tolong-menolong, dan tidak saling menjatuhkan. Jadi semangat kerja di sini menunjukkan adanya kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain agar orang lain dapat mencapai tujuan bersama. Gejala turunnya semangat dan gairah kerja disebabkan oleh yang pertama, tingkat absensinya yang tinggi. Untuk melihat apakah naiknya tingkat absensi tersebut merupakan sebab turunnya semangat dan kegairahan kerja, maka kita tidak boleh melihat naiknya tingkatnya absensi ini secara perorangan, tetapi harus dilihat secara rata-rata. Kemudian yang kedua, kegelisahan di mana-mana. Kegelisahan di lingkungan kerja akan terjadi bila mana semangat dan kegairahan kerja turun. Sebagaimana seorang pemimpin, kita harus dapat mengetahui adanya kegelisahan-kegelisahan yang timbul di lingkungan kerja. Kegelisahan ini dapat terwujud dalam bentuk ketidaktenangan kerja, keluh kesah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tingkat perpindahan buruh yang tinggi. Keluar masuknya karyawan yang meningkat tersebut terutama adalah disebabkan karena ketidaktenangan mereka bekerja pada perusahaan, sehingga mereka berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain yang dianggap lebih sesuai. Tingkat keluar masuknya buruh yang tinggi selain dapat menurunkan produktivitas kerja, juga dapat mengganggu
juga dapat mengganggu kelangsungan jalannya perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, tuntutan yang sering terjadi dan sebenarnya merupakan perwujudan dari ketidakpuasan, di mana pada tahap tertentu akan menentukan keberanian untuk mengajukan tuntutan. Yang terakhir, pemogokan. Tingkat indikasi yang paling kuat tentang turunnya semangat dan kegairahan kerja adalah bila mana terjadi pemogokan. Hal ini disebabkan pemogokan merupakan perwujudan dari ketidakpuasan dan kegelisahan karyawan. Kemudian sebab-sebab turunnya semangat dan kegairahan kerja. Pada prinsipnya, turunnya semangat dan kegairahan kerja disebabkan karena ketidakpuasan dari para karyawan. Sumber ketidakpuasan dapat bersifat material dan non-material. Yang bersifat material misalnya rendahnya upah yang diterima, fasilitas yang minim, dan lain-lain. Kemudian yang bersifat non-material misalnya penghargaan sebagai manusia, kebutuhan untuk partisipasi, dan lain-lain. Dan cara meningkatkan semangat dan gairah kerja menurut Nishimoto dapat ditempuh dengan cara yaitu gaji yang cukup, pemberian fasilitas yang menyenangkan, meningkatkan karyawan pada posisi yang tepat, memberikan kesempatan pada karyawan untuk maju, mengusahakan karyawan mempunyai loyalitas, harga diri perlu mendapatkan perhatian, mengajak karyawan untuk berunding, serta mengatasi pelaksanaan pada perusahaan. Kemudian memperhatikan rasa aman untuk menghadapi masa depan. Kemudian yang terakhir, sekali-kali perlu menciptakan suasana yang santai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.